Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri dan Anda sedang di Layusri Journey. Perjalanan saya akhirnya juga sampai ke tempat yang sudah lama ingin saya kunjungi, makam dari seorang ulama yang saya mengetahuinya sejak saya membaca karya sastra. Tidak ada ulama yang sehebat beliau, Hamzah Fansuri. Dan saya sudah bersama dengan Tengku Saharudin, orang Aceh, ulama Aceh, yang beliau tentu mengetahui mengenai paling tidak sepak terjang dari seorang ulama yang tersohor ini. Selamat sore, Tengku. Selamat sore. Ya, Tengku, Hamzah Fansuri adalah seorang yang pikiran-pikirannya itu memerlukan untuk dibagi, tidak hanya menjadi konsumsi dari orang-orang Aceh. Pikiran-pikiran Hamzah Fansuri, ya, sekalipun memang sebagian dari pikiran-pikirannya tidak terlepas dari kontroversi, yang juga itu menyebabkan akhir dari kehidupan beliau yang sama dengan karya-karyanya yang juga kontroversial. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Tengku yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya, memandu saya berziarah di tempat ini. Ini sesuatu yang saya tadi sangat terharu ketika dari jauh sana melihat makam ini. Akhirnya saya bisa sampai juga ke sini, dan untuk itu saya terima kasih banyak kepada Tengku. Tengku, kita bicara mengenai Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, kalau dengan yang kemarin kita di Siak Kuala, itu adalah ponakannya beliau. Jadi ayahandanya Syekh Abdul Rahman, Abdul Rauf, ya, Syekh Abdul Rauf, ya, itu adalah bersaudara dengan Hamzah Fansuri. Tengku bisa diceritakan siapa sebenarnya Hamzah Fansuri, dari mana datangnya, dan Islam seperti apa yang dibawanya ke Nusantara. Ya. Terima kasih kepada Pak Yusri yang telah menanyakan tentang masalah hal dan sepak terjangnya Hamzah Fansuri. Sesungguhnya ialah ulama sufi yang dia bergelut antara tahun 16, dan dia waktu yang mulia yaitu Sultan Imam Adil Isdar Muda yang berkuasa dari 1603 sampai 1637. Pada waktu itu Hamzah Fansuri menjadikan Qadhi Malikul Adil untuk Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian Qadhi Malikul Adil itu Qadhi Negara. Sekarang sama seperingkat presiden dengan Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi seluruh hukum-hukum yang dijalankan oleh Saudara Muda pada waktu itu, hukum telah lewat produk ulama yang telah dicetak lewat ke Majelis Negara Aceh waktu itu,
dan ia banyak kepada arah wujud tauhid hakikat, yang tauhid hakikat tersebut adalah bagian lain yang dikatakan kaum wujudiyah. Adapun wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud. Dan karangan-karangannya dan bahasa-bahasa syair perahu itu sangat indah-indah. Syair yang dia ciptakan, dan dia adalah mampu berbicara dengan bahasa yang cukup fasih dan cukup indah. Dan waktu itu pengagumnya adalah untuk Asia Tenggara, bukan hanya di Aceh, tapi di Malaysia, di Brunei Darussalam, dan seantero Asia Tenggara. Dan dia adalah pahamnya waktu itu di dalam kerajaan Aceh Darussalam, paham tauhid hakikat. Kemudian walau setelahnya karya-karyanya menjadi kontroversi ulama setelahnya, yaitu ketika Nuruddin Araniri menjadi Qadhi Malikul Adil, waktu itu yang menjadi kerajaan adalah Iskandar Sani, merupakan menantu daripada Iskandar Muda, karena putra mahkota Aceh waktu itu telah dibunuh, dianggapkan dia berzina dan difitnah oleh orang-orang yang lain yang ada di dalam istana. Kemudian Aceh tak ada lagi putra mahkota. Lalu waktu itu yang menjadi putra mahkota untuk Aceh adalah Iskandar Sani, yang merupakan putra mahkota Malaka. Ya. Ketika itulah, yaitu paham wujudiyah waktu itu bukan hanya di Aceh, dan muridnya cukup banyak sampai ke Padang, Sumatera Barat, kemudian di Jawa, dan juga ke Malaysia dan Fatani. Dan syair-syairnya syair ma'rifah, yang syair ma'rifah itu diakui oleh seluruh orang-orang yang ahli ma'rifah pada waktu itu. Dan dianya adalah menjadi Qadhi Malikul Adil hampir 30 tahun lebih, begitu lebih kurang. Kemudian ketika Nuruddin Araniri datang, itu menurut Profesor Dr. Muhibbuddin Wali mengatakan, ketika Hamzah Fansuri menjadi Qadhi Malikul Adil, Nuruddin Araniri telah datang karena ada pamannya di Aceh. Terus menentang wahdatul wujud. Waktu itu dia kalah. Lalu dia belajar lagi ke Arab. Setelah Hamzah Fansuri tak ada lagi menjadi kekuasaan, dan menjadi Iskandar Muda telah habis masanya untuk menjadi raja, dan waktu itu Iskandar Sani menjadi raja, dan Nuruddin Araniri menjadi Qadhi Malikul Adil. Setelah dia berpek jadi Qadhi Malikul Adil sekitar 7 tahun, dan Aceh waktu itu dalam kehancuran karena telah membuat fatwa bahwa wahdatul wujud, adapun kaum wujudiyah itu kafir, sesat dan menyesatkan. Itu sekilas tentang masalah yaitu kesufian Hamzah Fansuri. Dan seterusnya, setelah adalah meriwayat dan kata setengah sejarah-sejarah orang Aceh lalu dipancung pada waktu itu. Setelah itulah Aceh menjadi sebuah porak-poranda, sampai hari ini Aceh hilangnya sebuah kekuasaan, dan kemudian terjadi perkelahian satu sama lain dan di antara orang Aceh itu sendiri. Ya, Tengku, saya menyimak mengenai putra mahkota dari Iskandar Muda yang dibunuh karena fitnah begitu. Tidakkah jangan sampai ada sesuatu yang politik di dalam itu, karena setelah itu kemudian putra mahkota tidak ada, dan lalu naik seorang yang bukan dari Aceh, dari Malaka gitu ya. Gimana Tengku melihat peristiwa itu, Ngurah Pupo, anak Iskandar Muda yang dibunuh oleh beliau sendiri itu karena difitnah berzina itu. Itu sejarah tersebut juga sangat kontroversial. Sebagian mengatakan ya
waktu itu difitnahkan. Sebagian mengatakan ya, sebagian kami tidak. Lalu ulama Aceh pada waktu itu disarankan kepada Sultan Imam Adil Iskandar Muda untuk diungsikan ke negeri luar. Tapi karena dia merupakan malah mengerjakan hukum daripada Allah, lalu dia dijilid 100 jilid, lalu dia meninggal ambil hukum. Mungkin halnya sama seperti Abu Samah yang dijilid oleh Sayyidina Umar anaknya. Kalau itu yang kerajaannya, adapun yang jadi khalifah waktu Rasulullah yang pernah mengambil hukum itu anaknya Sayyidina Umar. Dan barangkali Sultan Iskandar Muda juga mengambil hukum untuk merajamkan anaknya sampai meninggal merah hukum. Sehingga ada juga yang mengatakan versi yang lain, itu ada orang yang dipolitisir di dalam istana ketika Aceh tak lagi putra mahkota, lalu mungkin yang menjadi kerajaan putra mahkota yang lain. Putra mahkota yang lain. Seperti Sandrasani. Lalu sehingga kerajaan Aceh waktu itu putus, tak ada lagi. Jadi dalam sejarah itu ada sejarah rahasia-rahasia yang dirahasiakan. Nah, jadi karena ada dalam istana itulah. Lalu mungkin di dalam rahasia begini, dalam publikasinya ya tidak sesuai yang sebenarnya. Karena status kerahasiaannya. Kerahasiaan. Jadi orang semua memikirkan Iskandar Muda itu anaknya berzina, sebenarnya mengatakan iya, padahal itu sebuah fitnah. Sehingga ketika putra mahkota Aceh tak ada lagi, waktu itu yang naik adalah putra mahkota Malaka. Waktu itu Malaysia dinamakan dengan Malaka, bukan Malaysia. Malaka waktu itu. Dan ketika Syamsuddin Ihsan Arsani menjadi putra Malaka, menjadi kekuasaan di Aceh, yang menjadi Kadhi Malikul Adil orang India, Nuruddin Ar-Raniri, yang kemudian melakukan sesuatu hal, dan mengeluarkan fatwa yang bahwa waktu itu ada riwayat, kalau ada yang mengatakan sahih ataupun tidak, ada perdebatan 1 minggu, tapi belum final perdebatannya, sehingga Nuruddin Ar-Raniri mengambil keputusan sepihak yang bahwa kaum wujudiyah dan wahdatul wujud kafir wajib dipotong leher, sudah keluar dari Islam, kira-kira seperti itu. Dalam satu riwayat itu ada orang Aceh meninggal 70.000, waktu itu ada satu riwayat 70.000. Ada satu riwayat, tapi yang benar entah bagaimana benar kita nggak tahu, karena itu sejarah. Ada yang mengatakan 7.000, ada yang mengatakan 70.000, karena sebagaimana hari ini misalnya akidah hari ini yang berlaku, lalu terus ada mengatakan sesat. Ini semuanya kan harus wajib dibunuh karena akidah sudah mengumum. Begitu juga di Aceh waktu itu paham wahdatul wujud semua dihabisi semua, bukan menciptakan. Jadi bukan hanya ajarannya yang dihabisi, orang-orangnya, tapi pengikut-pengikutnya juga diselesaikan. Iya, begitu. Wah, itu menyedihkan ya. Ini baru intro ini, baru pendahuluan. Nanti kita akan lebih jauh masuk pada apa sih ajaran Hamzah Fansuri sehingga menyebabkan beliau dituduh sesat dan menyesatkan. Di awal sudah kita menyimak bagaimana sebenarnya ada semacam rahasia-rahasia yang dirahasiakan, terutama relasi politik di dalam istana, yang itu mengambil tumbal orang putra mahkota di istana, sehingga naik seseorang yang bukan dari Tra Aceh, dari Melaka, yang itu menjadi jalan lapang bagi seorang yang dari India, yang dinamai Nuruddin Ar-Raniri, untuk masuk ke pemerintahan dan memakai posisinya itu untuk menghukum Hamzah Fansuri. Apa yang menyebabkan Hamzah Fansuri dituduh oleh juga ulama lain? Nuruddin Ar-Raniri kan juga ulama. Apa yang menyebabkan beliau dituduh sebagai sesat dan menyesatkan? Sebenarnya esensi dan inti dari ajaran wahdatul wujud itu apa? Mengapa tidak hanya ajarannya yang perlu diberangus, tetapi bahkan juga oleh pengikut-pengikutnya, orang-orangnya yang tadi Tengku menyebut ada 2 versi, ada yang menyebut 7.000, ada yang 70.000 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit.
itu banyak sekali orang yang mungkin tidak tahu menahu hanya karena menjadi pengikut dari seorang ulama lalu terkenai getah, terkenai efek dari mungkin perselisihan personal antara Raniri ya, yang mungkin ya kita tidak tahu. Dan itu saya ingin mengambil bandingannya di Buton. Kami di Buton juga terjadi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana di zaman Sultan Buton ke-19, Sultan Sakiuddin Darul Alam, atau di Buton kami mengenalnya namanya Langkariri. Itu ada dua ulama besar di situ dengan dua aliran tarekat yang berbeda. Ada Syekh Alawi, ada Sayyidi Raba. Ya. Kedua ulama ini berperang habis-habisan, bahkan menghancurkan masjid di Buton. Ya, jadi peperangan antara dua aliran tarekat itu ternyata tidak hanya juga terjadi di Buton, tetapi saya mendengar dari Tengku tadi juga lebih parah di Aceh. Ya, itu kalau di Buton itu hanya memperhadapkan dua ulama itu, tetapi di Aceh efeknya jauh lebih besar karena tidak hanya ulama yang saling bunuh-bunuhan, tetapi pengikut dari ulama itu ikut digerus juga. Apa ajaran Wahdatul Wujud? Mungkin Tengku bisa menjelaskan, bisa berbagi ke saudara-saudara di Buton, karena kami di Buton juga mengenal ajaran itu sampai sekarang. Ya. Wahdatul Wujud. Ya. Ini banyak orang mengatakan juga demikian. Padahal hakikatnya itu bukan konflik akidah, tapi konflik wilayah. Konflik wilayah. Jadi karena antara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah, ada sebagian orang syariat dia tidak sampai kepada hakikat dan tidak sampai kepada ma'rifah. Lalu menurut syariat dia, kalau ketika orang melihat telah sampai kepada hakikat, itu dikatakan sesat. Dia sampai mengatakan ana hak. Ya. Karena dalam proses ajaran ilmu hakikat itu ada yang disebutkan yaitu fana billah dan baqa billah. Fana billah. Baqa billah. Fana itu adalah masuk menyatu ke dalam zat Tuhan. Iya. Kalau baqa billah itu apa? Baqa telah kekal bersama. Kekal, menetap bersamanya. Jadi ketika dia telah kekal bersamanya, apa yang diucapkan dia itu tidak dirasakan oleh dirinya lagi. Sudah bukan dia. Bukan dianya lagi. Dia telah menjadi diri yang ahad, bersatu dengan diri yang ahad. Iya, bersatu dengan diri Allah. Hal tersebut mungkin juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan hal demikian, karena Muhammad adalah pernyataan diri kelakuan Allah, dan manusia yang sempurna yang disebutkan insan kamil hanya Muhammad, karena Muhammad adalah orang yang sempurna adab dengan Allah. Karena orang semiskin manusia adalah kita tak punya akhlak dengan Allah. Kenapa? Karena kita tak bisa melihat Allah dengan cahaya hati, dengan tariqat hakikat dan ma'rifah tadi. Mungkin dari proses demikianlah ketika ulama-ulama syariat tak sampai kepada hakikat, maka melihatlah orang hakikat itu mengatakan kafir, mengatakan sesat. Dan proses itu juga sebenarnya kita harus duduk bersama untuk musyawarah, tapi ada keegoannya karena menganggapkan dirinya lebih kuat, lebih hebat, maka dirinya lebih benar, maka memfatwakan kepada orang-orang Wahdatul Wujud jarak gamblang itu mengatakan sesat. Padahal orang-orang wahdah wujud yang wahdah, orang hakikat itu tak pernah mengatakan sesat kepada orang syariat. Pada yang hakikatnya orang syariat lah yang berbalik arah mengatakan hal itu sesat. Maka yang ada syair Perahu Hamba Mansur itu cukup bagus syairnya. Salah satu, aku mencari Tuhan tapi tidak ada Tuhan terkecuali hanya di rumahnya ataupun di dalam kopiahku. Jadi orang-orang syariat ketika mendengarkan itu kan hal yang aneh, hal yang sesat. Padahal bahasa itu bahasa kiasah, mencari
tiada Tuhan yang kucari terkecuali hanya di rumahku mendapat Tuhan, dan syurbanku, dan rumahku adalah qalbul mu'minin baitullah. Hati orang mukmin kan rumah Allah. Di dalam rumah itulah, di rumah Allah lah mendapat bertemu dengan Allah. Artinya rumah di sanalah hati yang seharusnya. Jadi karena orang syariat barangkali dia tidak bisa memahami ataupun telah gagal paham dengan paham orang yang hakikat tadi, lalu secara gamblang dia mengatakan itu adalah sesat. Itu kebanyakan. Dan di Aceh sekarang sedang proses yang sangat hebat sekarang terjadi itu. Di Aceh pada umumnya ini orang syariat sekarang. Kalau hal ini kita kemukakan di depan umum, kita diserang rame-rame. Akan disebut sesat Anda ini. Bukan itu, rumah-rumahnya dibakar, kita dibakar. Begitu di Aceh. Baik. Ini karena asal mulanya dahulu kala telah terbunuh orang hakikat. Ini masa untuk kembali lagi. Ini akan kembali lagi dalam proses yang sama, karena dunia disebut dengan idgham mimi. Idgham adalah memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain. Artinya kalau kita surahkan kepada kita ini harus lenyap di diri zahir kita ke dalam diri batin. Idgham kan memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain. Idgham, dunia inilah mimi, bermula awal mim, pada akhir juga mim. Bermula awalnya kita waktu lahir tak punya apa-apa. Ketika meninggal kita dibungkus dengan itu kan nggak ada punya apa-apa lagi. Awalnya fitrah, pada akhirnya pun fitrah. Karena bermula awal dahulu Aceh punya kerajaan yang wahdatul wujud, ketika nanti sebuah raja yang akan tegak kembali, wajib paham itu. Akan kembalinya juga sebagaimana awalnya itu. Ya, akan kembali sebagaimana awalnya. Nah, ini yang kita harapkan, dan barangkali hari ini mungkin Pak Yusri datang ke sini, dan bukan hanya Pak Yusri saja datang ke Aceh, dari berbagai bangsa lain datang. Dan orang-orang tua lama juga telah mengatakan akan lahir seorang mursyid, tapi akan di mana lahir kita nggak tahu. Mudah-mudahan lahir di tanah Aceh. Iya. Sebagaimana mulanya dulu peradaban Islam memasuki Nusantara dari negeri ini, dan kemudian sampai mencapai daerah saya di Buton. Iya. Tengku, Fansuri ternyata juga sebagaimana Al-Halaj menemui akhir kehidupan dengan dihukum, ya. Apakah Fansuri juga berteriak sebagaimana teriakannya Halaj, ana al-haq, akulah Tuhan, akulah kebenaran itu? Ya, barangkali begitu. Ya, memang bukan barangkali, kalau kita barangkali itu masih 50-50. Memang ya demikian. Orang-orang yang telah sampai kepada martabat hakikat yang mengatakan ana al-haq. Hal itu juga mencerminkan kepada Fir'aun. Fir'aun dia orang yang telah mengagungkan dirinya sebagai Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun kan ada dalam surat Nazi'at. Fa hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu kata Fir'aun. Dia mengatakan akulah Tuhanmu. Tapi kalau orang bermakrifat mengatakan Tuhan, anal haq. Posisinya hampir sama, cuman berbeda arah. Dia mengaku Tuhan dunia, ini mengatakan Tuhan hakikat, yaitu zat yang wajib wujud. Itu merupakan rahasia yang dirahasiakan oleh Allah kepada orang-orang yang bisa dirahasiakan. Maka ilmu hakikat tersebut diberikan kepada orang-orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya, yang sanggup menerimakan wahdahnya Allah. Tengku, saya penasaran dengan akhir kehidupan Fansuri, ya. Kalau Al-Halaj darah muncrat dan kemudian membentuk kalimat Allah, apa yang terjadi dengan Fansuri ketika kepalanya dipenggal? Ya demikian juga, sama. Cuman ada proses warna yang berbeda. Mungkin di sana darahnya ya tertulis terpancar-pancar dengan kalimat Allah, dan juga menurut diriwayatkan oleh orang tua ya Allah Fansuri serta ya dua orangnya ketika dipancung di sana, lalu berjalan dengan membawakan kepalanya masing-masing ke sini. Nah, sampai ke sini ada yang meriwayatkan ya kayak malaikat lah yang kata itu berbagai sumber begitu kan. Yang jelas orang tak mengetahui bagaimana
tiba-tiba ada kubur. Ada kuburan di sini. Jadi, Ini ya, Tengku, yang 2 orang ini siapa? Muridnya beliau. muridnya. Iya. Jadi ada 3 nisan di kompleks pemakaman ini, dan 1 makam yang panjang berapa meter ini, Tengku? Sekitar 6 atau 7. 7 meter kira-kira. Ini ada nisan, ada lahat yang panjangnya sampai 7 meter, itu makam beliau. Iya. Hamzah Fansuri. Itu di samping kiri beliau ada 2 orang nisan lagi yang adalah murid-muridnya beliau. Iya. Itu bersamaan mereka dihukum. Bersamaan. Ya. Tengku, saya ingin masuk lebih jauh ke dalam Wahdatul Wujud. Saya membaca manuskrip di Buton. Iya. Kami punya leluhur dulu di Buton menulis 1 kitab yang menyebabkan juga dia terusir dari istana. Iya. Judul kitabnya itu adalah Lendu Alamu. Lendu Alamu dalam bahasa lokal di Buton. Ada sambungannya, tetapi saya tidak menghafalnya. Kitab itu membuka rahasia Tuhan seterangnya, begitu. Sehingga oleh ulama-ulama syariat itu ditakutkan rahasia-rahasia yang dirahasiakan akan terbuka secara telanjang, dan orang yang tidak punya dasar ilmu yang kuat akan menjadi salah memahaminya. Maka ulama ini kemudian diusir keluar dari istana, dari keraton, dan tinggal di sebuah pesisir di Pulau Buton. Ya. Judul kitabnya adalah Lendu Alam. Lendu Alam itu kalau di Indonesia kan kira-kira guncangan alam, kira-kira guncangan alam, seperti itu. Jadi kitabnya berisi hal-hal yang sangat rahasia yang dia buka dengan bahasa-bahasa yang sangat indah dan sangat mudah untuk dipahami semua orang. Ulama-ulama syariat di Buton merasa terganggu dengan itu, karena ilmu yang selama ini itu mereka simpan dan rahasiakan dan hanya menjadi pengetahuan kalangan elit di istana, terbuka dan bocor sampai di luar. Jadi dinamika tasawuf di Buton, terutama yang terkait dengan Wahdatul Wujud, Murtabat 7, ya, yang itu sejalan dengan Hamzah Fansuri. Mungkin juga kemarin kita di Syiah Kuala, ya, itu mencapai ujungnya sebenarnya seperti yang Tengku juga katakan, manunggaling kaula Gusti. Bagaimana membawa diri kita fana dan lalu baka dengan Tuhan. Banyak orang, banyak ulama yang mungkin bisa hanya mencapai fana, tapi tidak baka. Gitu. Yang sulit ini adalah mencapai kefanaan, menyatu dengan dia, tapi penyatuan itu tidak menyebabkan dia disebut sebagai Tuhan. Dia tetap adalah dia, dan Tuhan adalah juga Tuhan. Jadi ini 2 zat yang berbeda, menyatu, kira-kira seperti itu. Seharusnya nggak begitu ya. Pertama mungkin karena wadah kita lebih kecil daripada wadah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhid itu ada terbagi 3. Ada tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Yang bisa masuk dalam tauhid zat tersebutlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sanggup menerima dan tidak sampai kepada kepada gila ataupun hilangnya akal ataupun hilangnya pemikiran ketika bertemu dengan zat Allah yang maha suci. Sementara yang lain, makanya terjadi begini karena wadahnya yang tidak sama dengan halnya Muhammad, maka terjadilah hal begini. Tidak imbang. Keraguan orang syariat pada hakikatnya banyak, sedikit sekali orang-orang syariat yang selamat iman bila mengaku ini adalah sesat. Kebanyakan banyak orang yang tak selamat iman bila tidak mengakui tauhid hakikat, tauhid wahdatul wujud ataupun hakikat insan kamil. Kemudian seperti saya ceritakan tadi, sebenarnya ulama-ulama syariat sangat menakutkan hal ini diberikan kepada orang awam. Padahal kalau kita pilih orang-orang Yahudi, orang Majusi hari ini terus menggarap orang-orang Muslim, dia memasukkan akidah Yahudiannya, Majusiannya, Nasraninya.
kita hari ini begitu agak melangkah lebih sedikit lebih dalam pada tauhid, itu tak boleh. Ini, sesat. Sesat. Ataupun mengatakan itu tak boleh diberikan kepada orang awam. Ya, kalau orang awam tak diberikan selalu, akhirnya orang awam selalu. Tidak ada punya pengetahuan. Ini hal yang salah, yang seharusnya pada ulama-ulama syariat yang mengatakan demikian. Makanya ketika orang-orang syariat hari ini tak lagi ada keramah. Kenapa? Karena dia tak mengenalkan ilmu hakikat. Dia alif lam lam ha, mim ha mim dal, itu yang tergambar dalam diri wajahnya itu, yang bisa ditaklukkan sifat 20 dalam tubuh manusia, itu telah tersempurnakan dalam tubuh manusia, sehingga manusia seharusnya harus wujud alif, karena lam itu wajib ada alif yang memarifahkan. Lam itu adalah alif, lam itu dunia bila tak ada alif, tak ada Allah. Sama seperti tadi, satu alif panjangnya kan 2 harakat, itu kan maka lima tabi'i. Kenapa 2 harakat? Karena Allah khalik dan makhluk. Tak mungkin ada makhluk jika tidak ada khalik. Dan Allah ketika mempernyatakan dulu wajib ada makhluk. Maka satu alif 2 harakat sebenarnya arahnya ke sana. Khalik wajib menyatakan jadi ketika menyatakan diri jadi makhluk. Namun khalik tetap zat yang tersembunyikan. Makhluk tak mungkin ada bila tak ada khalik. Seharusnya ketika makhluk wajib bersifat dengan sifat khalik ketika kembalikan kepada Allah. Baru dia bisa mengaturkan negeri ini yang Aceh punya kanun asyimut alam yang diaturkan lewat ilmu-ilmu hakikat ini. Dan orang syariat hari ini telah bertuhan ketika tak ada alif, ketika dia tak mengaku ada zat maha suci dalam jiwanya, tidak ada nurani Muhammad dalam jiwanya. Ini orang Islam tak jauh bedanya dengan kaum Nasrani yang telah mempertuhankan Nabi Musa yang disebut dengan Yesus. Ketika kita menganggap Tuhan di langit, Nabi Muhammad di Arab, itu tak jauh bedanya orang Islam telah. Jadi Tuhan menurut wahdatul wujud ada di mana sebenarnya? Ya. Di langit atau di mana? Atau di diri kita ini sebenarnya? Atau ada di hakikat insan, batin insan adalah Allah. Allah. Ya. Ketika kita nyata menjadi manusia, ini disebutlah muhadas, barang yang baru. Itu kan ada peringkat 3, 4 peringkat. Alif lam lam ha, alifnya disebahkan kepada yaitu kepada api. Kemudian lam yang pertama disebahkan kepada angin. Kemudian lam yang kedua disebahkan kepada air. Ha itu disebahkan kepada tanah. Itu adalah merupakan tubuh. Ketika Allahu Akbar, itu darah hati tubuh itu menyatu, dia nafikan, fanakan untuk mewujudkan hak Allah yang sebenarnya. Ia fanakan dirinya. Iya. Itu baru dikatakan salah. Banyak orang yang bisa fana dan mencapai zatnya, tetapi mengalami goncangan hebat yang disebabkan oleh wadahnya yang ternyata tidak cocok atau kecil, ya kira-kira seperti itu. Dan kalau kita melihat Al-Halaj misalnya, yang ketika dia mencapai kefanaan, tidak bisa kemudian dia mengendalikan diri, pergi ke pasar seperti orang gila, dan berteriak-teriak ke halayak umum bahwa dialah yang maha benar, dialah Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencapai dan kemudian menyatu dengan zatnya itu dalam wadah yang cocok, yang pas, sehingga menyebabkan beliau bisa mengendalikan diri, bisa mengatur perasaannya. Bagaimana penyatuan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar wadah kita cocok dengannya dan tidak nanti kelak menimbulkan kegilaan dalam tanda petik. Apakah pencapaian seperti itu hanya oleh Nabi dan tidak bagi yang lain? Atau adakah ulama-ulama yang mencapai seperti yang dicapai oleh Nabi itu?
bisa fana dan baka di dalam zat Tuhan, tetapi tidak menimbulkan dalam tanda petik kegilaan bagi mereka. Gimana Tengku? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada prosesnya. Awal mulanya Allah menyatakan dirikan zatnya. Zat Allah rahasia di atas rahasia, azali di atas azali, kemudian ghaibul ghaib. Kemudian ketika Allah mentajalikan diri lewat nur, kemudian yang menyatakan nur Allah adalah Nurani Muhammad. Nurani Muhammad. Nurani Muhammad inilah Muhammad awal yang disebutkan, yang tampil Nurani itu sekalian alam. Karena laulaka lima halakta, sekira tidak ada engkau ya Muhammad, sungguh tidak aku akan menciptakan bumi ini. Dan Nur Muhammad adalah meliputi sekaliannya. Sekalian alam. Sekalipun bukan umatnya. Bukan umatnya, itu meliputi nurani. Kita kan ada hati sanubari dan hati nurani. Iya. Hati sanubari adalah merupakan hati darah. Hati nurani itulah yang disebutkan Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada pada setiap kita. Yang jadi masalah kenapa nurani tersebut tidak menjadi nur, karena kita telah terhijab dengan dunia ini. Maka Nur Muhammad tak akan bersahaya lagi, telah padam dengan bermaksiat kepada Allah. Pertama. Jadi dosa-dosa yang kita perbuat itu menjadi labir yang menutup Nur Muhammad itu. Dari jiwa kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin tebal. Semakin tebal. Jadi Muhammad inilah yang disebutkan insan kamil, karena ada pernyataan kelakuan Allah secara mutlak yang sanggup dinyatakan oleh makhluk. Itulah Muhammad. Maka Muhammad disebut abduhu wa rasul. Abduhu wa rasul. Hambanya Allah baru menjadi rasul. Kalau kita ini bukan abduhu, maka dia harus dikatakan makhluk Allah. Tapi apakah setiap kita bisa menjadi Muhammad? Iya, seharusnya kita harus menjadi Muhammad. Seharusnya kalau kita tak jadi Muhammad, besok di akhirat kita tidak diterima selaku umatnya. Artinya kelakuan Muhammad wajib ditampilkan pada umatnya. Ya, seharusnya kita harus berkelakuan seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad adalah wadah yang sangat besar. Muhammad adalah dia orang yang berperilaku akhlak dengan Allah dalam setiap hal dan kelakuan. Baik dia waktu tidur, makan, minum, segala macam, ini punya kesempurnaan berakhlak dengan Allah. Karena satu-satunya manusia yang menjadi pilihan Allah. Sementara nabi-nabi yang lain, apakah Nabi Adam ataupun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ali, itu punya kesalahan dengan Allah. Nabi Muhammad tidak. Tidak. Muhammad, karena itu merupakan Habibullah. Dan umatnya berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain. Sementara Nabi Ibrahim juga ada salah dengan Allah karena membunuh umatnya dengan tiada sengaja. Kemudian Isa alaihissalam juga malu dengan Allah karena dia dipertuhankan oleh umatnya. Nabi Isa juga dia juga ada salah dengan Allah. Kemudian Nabi Nuh juga kesalahan dengan Allah karena dia minta murka berapa. Tengku, menarik soal sholat ya. Saya membaca bukunya Al-Halaj. Jadi sedikit ada pengetahuan mengenai ajaran beliau. Bahwa salat itu, wudu dalam salat itu adalah pemisahan. Jadi kita memisahkan diri dari hal-hal yang kotor untuk proses pelekatan. Tidak mungkin kita melekat kalau tidak dahulu berpisah. Jadi sembahyang itu adalah penyatuan kita dengan Tuhan. Iya benar. Dan proses menuju penyatuan itu, kenapa kita harus berwudu? Karena wudu adalah simbol dari bagaimana hal-hal yang kotor, yang membuat kita berjarak dengan Tuhan itu kita sisihkan dulu, kita lepaskan dulu. Ya. Lalu kita tidak mungkin mencapai penyatuan kalau niat kita memang gimana ya? Kadang-kadang sudah kita sembahyang, tetapi yang ada di kepala kita adalah orang-orang terdekat kita, atau makanan-makanan kesukaan kita. Bukankah dengan begitu menjadi sholat kita tidak benar?
Iya. Menjadi kita menyembah yang kita bayangkan itu. Iya. Ya, karena isi kepala kita dipenuhi hal-hal yang bukan Tuhan yang sedang kita ingin sembah itu. Gimana sih Tengku memunculkan kehusuan agar kita dengan Tuhan dalam sholat itu bisa nyatu? Iya. Itu yang sulit terjadi. Sangat sulit. Sholat pada hakikat mananya sholat pada logat itu kan hubungan sholat dan kata lafalnya dia kan ada apa marbutah. Kalau dikatakan as-sholatu itu disebut dengan as-sholah, tanya tapi menjadi ha. Seharusnya di dalam sholat tersebut wajib memfanakan sebagaimana Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha, ketika nampak cahaya aras kiblatnya di depannya, maka terjadi munajah. Ya Allah, ini munajah. Usallilah mi'rab. Jadi usalli itu mana usalli, adab kembali kepada Allah lewat Muhammad. Artinya kita sebagaimana Muhammad mengerjakan sholat dan kedamaian dan bersatu hati dengan hal Allah, walaupun kita tak sanggup seperti mananya Muhammad, seharusnya kita harus mencoba hal itu. Dan jikalau manusia tidak belajarkan ilmu wahdatul wujud, ini tak mendapatkan salat, akan sulit mencapai ya, tak akan mencapai salatnya Muhammad. ya, salat Muhammad. Maka wajib belajarkan itu salat, ilmunya kemana dia tahu. Jadi dari awal Allahu Akbar sampai terakhir itu yang seharusnya niat ta'alluqnya pada ilmu. Ilmu adalah sifat Muhammad yang dinyatakan, sifat Allah yang dinyatakan oleh Muhammad disebut adalah ilmu. Kan begitu. Dari awal mula niatnya sampai akhirnya orang-orang yang belajar hakikat sholat dan wahdatul wujud, kemudian di sana ada pelajaran, itulah yang baru mendapatkan aqimus sholat al-zikri. Aqimus sholat. Ya. Jadi kalau orang hari ini, orang syariat saja belajar ilmu-ilmu syariat tanpa ada ilmu hakikat yang kita ta'alluqkan sifat 20 dalam sholat tersebut, dia tidak akan mendapat kekhusyukan dalam sholat. Karena orang-orang syariat yaitu dengan memahamkan apa yang dia bacakan, tidak ditaklukkan, yaitu kudrah, iredah, ilmu hayyah sama basan dalam tubuhnya di dalam sholat, sehingga hal Allah tidak wujud di dalam diri jiwanya. Karena kita kan makhluk Allah, halnya kan hal Allah, kelakuannya kelakuan Allah. Lalu kita mencuri hal Allah, kelakuan Allah, makhluk Allah. Inilah yang disebut adalah musyrik, syirik, yang seharusnya otoritas Tuhan harus mengakui di dalam salat, di sanalah nampaknya Allah yang sebenarnya. Dan makanya orang-orang dahulu banyak sembahyang sunat 2 rakaat sampai 1000 rakaat setiap malam 100 rakaat, itu mempraktek bagaimana menjadikan khusyuk dalam salat. Apalagi model-model kita sekarang yang kita salatkan pada waktu saja, sementara malam kita tak pernah sembahyang 100 rakaat, 1000 rakaat. Jadi kekhusyukan itu jauh sekali. Akhirnya di sana di dalam kitab ikan juga mengatakan, bila menyembah Allah tujuannya pasif dan menyembah berhala itu sama dengan menyembah berhala. Kita menyembah Allah tujuannya dengan kita sholat, dan rezeki, dan sehat, dan ini. Jadi tujuan kan pasti bukan, memang itu adalah kelakuan Allah yang wajib dinyatakan. Maka sholat tersebut adalah pada hakikatnya inilah kelakuan Allah yang dinyatakan oleh Muhammad, hakikat sholat. Kemudian kelakuan sholat yang dikerjakan oleh Muhammad dinyatakan oleh umatnya. Inilah baru mendapatkan hakikat sholat, baru ada khusyuk. Aqimis sholat al-zikri, tegakkan oleh musuh yang untuk mengaku. Ketika kita tak mengaitkan Allah,
namun kita akan menjadi sebuah ingatan juga, tapi yang kita ingatkan seperti kita cerita tadi bukan Allah, tapi hal yang kedekatan dengan kita, hal pekerjaan kita, semuanya itu akan wujud di dalam surga. Dan di dalam bayan tajalli yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf, di sana tertulis semuanya, kenapa sembahyang 13 rukun, kenapa waktu kita sehari semalam 17 rakaat, itu dalam kitab Syekh Abdul Rauf dan Hamzah Fansuri tertulis. Iya. Sebenarnya kita sholat 13 rakaat yang ada pada tubuh kita, 13 sendi. Bapak bisa memahami 13 sendi? Belum. Ya, ini 1, ini 2 jadi 3, ini 2 jadi 5, ini 2 jadi 7, ini jadi 9, ini menjadi 11, ini menjadi 13 sendi. Ini yang bila kita lihat pada tubuhnya, tapi bila kita lihatkan warisan dari ibu dan dari Allah, dari ibunya, dari bapaknya urat besar dan urat kecil, kemudian otak, kemudian yaitu kepala, dari ibunya darah, kemudian daging, kemudian rambut, kemudian apa nama itu, tah daging. Ini 4 itu, 4 dari ibu dan 4 dari sama dengan 8, dari Allah 5, pendengaran, penciuman, kemudian penglihatan, nyawa, akhirnya menjadi 13 juga. Itu dalam kitab, ada kitab itu, tapi sedang dikopi, kalau nggak nanti bisa dibaca, itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau boleh saya kopi nanti kitabnya itu. Iya. Dari malam Sabtu ini saya ada pengajian di orang itu nanti saya kasih. Baik. Tengku, Imam Ali, suaminya Fatimah, putri Nabi. Begitu nikmat sholatnya, bahkan ketika ditebas pun tidak dia merasakan sakitnya tebasan itu. Sholatnya orang tasawuf itu adalah bercinta, ada kenikmatan di dalam proses itu. Ada kelezatan. Jadi kalau orang-orang yang beriman dan memahami wahdatul wujud, ya insanul kamil itu tasawuf. Kalau sedang ada kesulitan, ada kesusahan apa-apa, maka dia sholat. Karena dengan itu semua reda. Sholat sampai seperti itu. Karena dengan sholat menghubungkan diri dengan Allah, hilang segala-galanya. Karena Allah maha lezat dan seluruh kelezatan. Allah kalau kita bilang enak, dia paling enak. Dan kalau agung, seluruh keagungan Allah lah yang paling agung. Seluruh keindahan Allah lah sangat indah. Bila manusia bertemu dengan Allah, dia akan melupakan seluruh keindahan Allah dan akan melupakan kelezatan yang ada dengan Allah. Lebih lezat daripada segala kelezatan. Maka orang-orang hakikat, orang tasawuf, pada hakikatnya mereka tidak menuaikan kesusahan, kemudahan dan kegelisahan, karena Allah wujud selalu bersama Allah. Ini orang-orang yang berma'rifah dan orang-orang tasawuf. Ini sebagaimana halnya Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani dahulu, dan juga Syekh Abdul Rauf dan para wali-wali Allah yang lain, menyebabkan mereka ketika meninggal sekian ratus tahun, namun dia masih dikenang. Bagaimana halnya kita datang hari ini ke sini karena dengan ilmunya, yaitu wahdatul wujud dan hakikat insan adapun insan kami. Maka kita hari ini hadir ke sini dan kali kita dapat berbincang-bincang sejenak tentang masalah hal itu. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita dan memberikan petunjuk dan harapan kita itu. Baik, Tengku, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Kita nanti kalau terlalu jauh mendalam, itu akan semakin kita tidak akan selesai. Baik, kami berbincang di pelataran dari kompleks pemakaman ini Hamzah Fansuri, dan besok kami akan ke Malahayati dengan Tengku
Sahabuddin. Baik, demikian kita sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.